Shalom, Bapak Ibu, Oma-opa yang tiangkung. Kita berjumpa lagi pagi hari ini. Dan ini adalah hari yang spesial, yang istimewa. Karena kita akan memperingati ulang tahun KUL Senior yang ke-12 yang telah kita peringati tanggal 14 Januari yang lalu. Dan KUL Sarah yang ke-28 yang juga sudah lewat ya 11 Februari yang lalu ya, tapi kita nanti akan lihat tayangannya pada tanggal 26 Februari. Nah, kita bersyukur ya bahwa di tengah-tengah situasi yang pandemi yang masih belum usai, situasi yang sangat luar biasa, tapi Tuhan tetap setia. Jikalau Tuhan setia, maka kita pun sebagai anak-anaknya juga harus setia. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita nyanyikan Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhan, Setiamu Tuhan, mengharu hatiku, mengharu hati. Setiap pagi bertambah jelas, setiap pagi bertambah jelas. Tetap Kau berikan. Dan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, penghujan tuayan. Musim yang panas, penghujan tuayan. Surya bulan di langit terang, bersama Allah puji bersaksi akan setiamu yang berselat. Setiamu Tuhan, mengharu hatiku, mengharu hati. Setiap pagi bertambah jelas, setiap pagi bertambah jelas. Yang Kau perlukan tetap Kau berikan. Tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Sungguh kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita harus mengucap syukur. Mari kita akan datang kepada Tuhan, dan saya mengundang Bapak Penatua Adi Raharjo untuk membuka persekutuan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk senantiasa belajar mengucap syukur kepadamu. Walaupun kami belum sempat dapat melakukan ibadah dengan tatap muka,
bangun senantiasa kerohanian kami, agar kami tetap mengikuti secara online ibadah kul yang diadakan. Kami merencanakan pada tanggal 26 Februari nanti ingin mengadakan HUT kul, baik senior juga sarah. Tuhan, bangkitkan kerinduan untuk kami menanti-nantikan waktu itu, sehingga kami boleh merasakan persekutuan bersama yang indah, bersama-sama dengan kul sarah, bersama-sama dengan kul senior. Tuhan pimpin, Tuhan berkati untuk setiap acara yang kami persiapkan. Juga siapkan hati kami di dalam kami menerima firman yang akan ditaburkan. Tuhan pimpinlah akan acara demi acara yang sudah kami persiapkan, agar semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari lepas hari kita merasakan kasih sayang Tuhan. Marilah kita sebagai anak-anaknya juga hari lepas hari semakin cinta Tuhan. Mari kita naikkan pujian hari lepas hari. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Bapak Ibu, tiba saatnya Tuhan mau berbicara kepada kita di hari yang berbahagia ini dengan tema cintaku kepada sesama semakin indah. Jangan semakin bubrah, tapi semakin indah. Nah, mari kita siapkan hati kita, buka telinga kita untuk mendengar Tuhan berbicara melalui hamba-Nya, Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. Mari kita pujikan Yesus yang termanis,
buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, sungguh Engkau yang termanis buat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Mari Tuhan, Engkau gandeng kami, Engkau topang kami, Engkau kuatkan kami. Bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami mau tetap setia, karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kami, dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, Pendeta Emeritus Wibisono. Urapilah dia dengan urapan baru dari surga, agar apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, mari Engkau beri kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, Engkau berbicaralah kepada kami semua, karena kami mau mendengarnya. Amin. Shalom, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga semua di dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Komisi Usia Lanjut Senior dan Sarah. Tuhan memberkati, bertambah usia, bertambah cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Alkitab mengingatkan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12 dan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, bahwa di masa-masa akhir ini, karena makin bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Benar atau enggak ya? Bahwa di zaman sekarang ini makin dingin kasihnya, makin berkurang cintanya. Di tengah segala persoalan yang kita hadapi, makin banyak orang tidak peduli terhadap sesamanya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan, menasihati kepada kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ditanya apa ciri khas orang Kristen, tentu semua akan menjawab kasih, cinta. Nah, hari ini dalam rangka HUT Sarah dan Senior, kita merenungkan sebuah tema, mencintai sesama lebih indah. Apakah selama ini sudah indah?
Dengan bertambahnya usia kita, kita semakin indah mencintai sesama kita. Dengan bertambah umur, semakin mesra, semakin luar biasa. Atau justru semakin pudar, semakin biasa, semakin ampang, semakin kita tidak peduli bahkan terhadap orang yang dekat dengan kita. Tetapi harapan kita semakin indah, ya. Dengan bertambahnya umur, semakin indah kita mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita dan secara khusus keluarga kita, pasangan hidup kita, anak menantu, semakin kita mencintai dan juga sesama semakin indah. Di dalam realita hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat, cinta kasih itu makin berkurang. Makin banyak orang tidak peduli kepada orang yang dekat dengan kita, kita justru makin garang, makin gampang marah, makin kita tidak mencintai, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Kepada orang yang jauh, yang tidak kenal, kita bisa bermanis-manis. Tapi justru dengan orang yang dekat dengan kita, kata-kata kita itu tajam, menusuk, melukai. Dan juga sikap kita terhadap orang yang jauh mungkin kita tidak berani. Tapi justru dengan orang yang dekat, kapan perbuatan kita itu bisa begitu kejam. Betapa ironisnya jika kita ini mengaku pengikut Tuhan, ciri khasnya kasih, cinta, dan kita ingin mencintai Yesus lebih manis, yang termanis buat jiwa kita, tetapi kita tidak menunjukkan cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih mudah menghantam, melukai, bukan menopang. Kita lebih suka menghancurkan daripada membangun. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, hai anak-anak Tuhan, hai anak-anakku, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih itu senantiasa dimulai dengan suatu sikap, menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Kalau kita mencintai sesama kita, berarti kita bersikap agar sesama kita itu lebih baik, lebih sehat. Bukan sudah tahu ada gejala COVID malah sengaja kumpul-kumpul maskernya dibuka, ben ngrasake sing tak rasake, rasane iki ora penak, greges ya, buat capek semua, bahkan kadang-kala kepala seperti ditusuk-tusuk, pusingnya luar biasa. Saya merasakan begini, sudah tahu, ayo ben liyane yo ngrasake to ya. Ini bukan
tindakan kasih, bukan tindakan cinta. Perasaan atau mencintai sesama itu harus diwujudkan dalam tindakan. Perasaan yang baik itu sampingan. Dan kasih itu bukan sekedar kalau perasaan kita baik, ya, penuh dengan cinta, kita mengasihi, mencintai. Kadang kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Kalau dengan orang yang tidak kita sukai, bagaimana kita bisa mengasihi, bisa mencintai? Padahal Tuhan memberikan perintah, kasihlah sesamamu. Kalau tergantung mood, tergantung perasaan, wah susah. Ketemu orangnya aja sudah mangkel. Bagaimana Bapak Ibu bisa mencintai dan bisa lebih indah? Kalau bergantung pada perasaan kita. Karena ya berarti mencintai, mengasihi akan sangat tergantung pada suasana hati kita. Padahal kita kadang-kadang berjumpa dengan orang yang sulit, tidak kita sukai. Tapi kita harus mengasihi, mencintai. Jika seseorang memotong kendaraan kita, bagaimana reaksi kita? Oh, kita jengkel, ya. Wah, dekapet. Dalam keadaan jengkel kita bisa mengasihi. Kalau bergantung pada perasaan, tidak bisa. Tapi firman Tuhan mengingatkan, ayo kamu anak-anak Tuhan, kamu harus mengasihi, kamu harus mencintai. Tidak bergantung pada suasana hati kita. Memang kita harus melakukan tindakan kasih. Kadang kasih itu menuntut berbagai hal yang sangat sulit. Misalnya sebab Abraham, dia mengasihi Tuhan, tapi dia harus mempersembahkan anaknya Iska. Hal ini sulit untuk dilakukan kalau hanya bergantung pada perasaan kita, suasana hati kita. Kita harus melakukan tindakan kasih, tindakan cinta, karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan memberikan perintah kepada anak-anaknya, kepada setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mencintai sesama lebih indah, lebih lagi, dan terus bertambah hari bertambah besar. Biarlah itu boleh menjadi sikap hidup kita, tidak bergantung pada suasana hati kita. Kalau pasangan hidup kita menjengkelkan, pengennya kita marah, atau anak menantu kita, tapi Tuhan memberikan perintah, kasihlah sesamamu, kasihlah mereka. Kita harus melakukan. Ya jane jengkel ya, tapi kalau coba kita merangkul, walaupun suasana hatinya nggak terlalu tapi itu dengan sikap itu akan mempengaruhi hati kita, suasana hati kita. Tapi seringkali kita kalah dengan ego kita, keakuan kita. Kita tidak mau merendahkan diri kita, karena kita merasa diri kita benar. Karena kita merasa kita ini sudah dilukai kok harus mengasihi, harus mengampuni.
Tuhan Yesus mengingatkan agar kita melakukan tindakan kasih, kasihilah, cintailah, cintailah. Dan cinta itu akan ketika kita lakukan, maka itu akan mempengaruhi hati kita untuk mengasihi, mencintai. Cinta kasih kepada sesama itu harus kita lakukan dengan tindakan, dan tindakan itu akan mempengaruhi perasaan dan suasana hati kita. Bagaimana kita bisa mencintai sesama lebih indah? Mencintai, mengasihi akan lebih indah kalau tanpa pamrih. Tidak ada embel-embelnya. Saya melakukan tindakan kasih supaya dia mengasihi, dia berbalik sikapnya juga seperti itu. Kalau itu sudah ada harapan di situ, kita akan kecewa. Karena nanti akan tergantung respon dari orang yang kita kasih. Responnya apapun, ya itu sudah. Ya. Tanpa pamrih. Tapi dalam realita kita kadang-kala juga merasakan orang melakukan tindakan itu ya ada pamrihnya, ada tujuannya. Tidak ada yang gratis katanya. Hidup ini tidak ada gratis. Kalau seseorang berbuat baik, kadang-kala kita juga harus curiga, ini ada motifnya enggak? Karena memang kadang-kala di dunia ini kasih cinta itu dibungkus. Tindakan cinta kasih itu hanya sekedar apa ya? Untuk memuluskan apa yang dia mau, atau dibungkus kata-kata cinta atau kasih, sebetulnya enggak. Itu bisnis. Udah, saya tolongin. ya, saya tolongin. Kamu kesulitan toh? Saya tolongin, enggak masalah ya. Pakai dulu uangku. Enggak taunya di belakangnya, wah ternyata rentenya kok gede men. Tapi kadang-kala juga ada orang yang memang memanfaatkan kasih kita. Karena tahu, wah orang Kristen itu kasih, orang Kristen itu baik. Ya. Wah, dia sambat, dia mengeluh, dan dimanfaatkan. Harus hati-hati juga. Kita mencintai sesama dengan baik, dengan indah, lebih indah. Tapi juga harus waspada. Jangan sampai kita dimanfaatkan. Ya. Dia sana sini, sampai luar biasa. Luar biasa hutangnya. Kita mencintai pasangan kita karena pasangan kita mengikuti kemauan kita. Kita mencintai anak-anak kita karena mereka berprestasi. Kita mengasihi bawahan kita karena memenuhi target. Kalau memang benar-benar cinta, enggak usah ada embel-embelnya. Karena mereka sangat menguntungkan. Ya, mencintai, mengasihi, ya memang betul-betul tulus kita melakukan. Yang ketiga, kalau kita ingin mencintai sesama lebih indah, yang harus diperhatikan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan cinta, dengan kasih. Itu akan indah. Kalau kita mencintai orang, mengasihi orang,
karena dia mengasihi kita, karena dia mencintai kita. Apa indahnya? Semua orang bisa melakukan itu. Dunia pun juga melakukan itu. Lah kalau gereja, anak-anak Tuhan hanya mencintai, mengasihi orang yang mencintai, yang mengasihi, orang yang berbeda, orang yang malah dibenci, sama dengan orang dunia. Apa bedanya? Apa indahnya? Enggak ada. Mencintai sesama lebih indah ketika sesama kita melukai kita, melakukan kejahatan buat kita, biarlah kita tetap mengasihi, tetap mencintai, tidak membenci, tidak membuang, tapi terus kita mengasihi. Kalau orang dunia berprinsip pembalasan lebih kejam dari perbuatan, ya. Gigi ganti gigi, mata ganti gigi mata. Dulu ketika saya masih remaja, masih senang berkelahi, kalau saya dipukul sekali, saya kena sekali, saya harus bisa pukul 2 kali. Ya. Kalau dia rontokkan gigi saya 1, dia harus rontok 2. Itu ini cara dunia, ya. Itu dunia, itu bukan yang diajarkan Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi marilah kita mengasihi sesama kita, mencintai lebih indah. Kehendak Tuhan itu mengalahkan kejahatan. Perintah Tuhan itu mengasihi sesama, bukan membalas apa yang mereka lakukan dengan kejahatan mereka. Ketika kita mengasihi, mencintai orang yang berbuat jahat pada kita, itu bagaikan menumpukan bara di atas kepalanya. Dan mungkin itu juga yang akan mengubah kehidupan mereka. Kita ini sudah berbuat jahat, tapi dia kok tetap mengasihi, ya. Kok dia tetap baik, ya. Kok dia tidak berubah. Oh, itu akan menggerakkan orang untuk menjadi lebih baik. Dan ketika kita mengasihi, mencintai dengan tulus orang yang sebetulnya tidak terlalu baik buat kita, itu akan indah, karena itu akan mengubah kehidupan dia. Masihkah ada kasih yang tulus di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita kembali pada kasih kita yang mula-mula. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita awal mengikut Tuhan, aku ingin mencintai Tuhan lebih sungguh. Karena Tuhan Yesus yang termanis buat jiwa kita. Aku ingin menjadi anak-anaknya. Aku ingin mengasihi sesamaku tiap hari lebih baik, lebih indah. Kita kembali pada kasih kita yang mula-mula. Pada pasangan hidup kita juga kita harus mencoba mengembalikan. Ketika kita pertama kali berjumpa, ketika kita memutuskan untuk hidup bersama, membangun rumah tangga. Kalau hari-hari ini sudah mulai hambar, kembali. Biarlah kita boleh mencintai sesama kita, mengasihi orang yang mengasihi kita lebih indah, lebih baik, dan bertambah-tambah. Dan juga tentunya bukan hanya kepada sesama, karena dasar kasih kita itu
kepada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu yang ada di dalam hati kita akan menggerakkan hidup kita untuk mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita teduhkan diri kita. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa masa-masa akhir ini dengan bertambahnya persoalan hidup, dengan bertambahnya sakit penyakit, dengan bertambahnya kemajuan ilmu pengetahuan, makin bertambah kedurhakaan. Makin banyak orang yang jauh dari Tuhan. Makin banyak orang yang tidak peduli terhadap sesamanya. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kami diingatkan agar kami boleh memiliki cinta, kasih kepada sesama lebih indah tiap hari, bertambah indah. Kami diingatkan agar kami mengasihi bukan berdasarkan suasana hati kami, tetapi kasih itu harus dilakukan dengan tindakan ketika kami menghadapi segala situasi. Tuhan, tolong kami, oma, opa, bapak, ibu, baik yang tergabung Kul Senior maupun Sarah. Kami memperingati hari ulang tahun, bertambah usia, biarlah bertambah cinta kasih kami, bukan bertambah hambar. Oh Tuhan, tolong kami, pimpin anak-anak-Mu dalam hidup di tengah keluarga, masyarakat, maupun bergereja. Kami menyerahkan untuk komisi usia lanjut senior maupun Sarah. Tuhan berkati pengurus, Tuhan berkati anak-anak-Mu di dalam memikirkan, merencanakan, melaksanakan program kerja mereka, agar membangun iman warga senior maupun Sarah. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat. Kami menyerahkan setiap oma, opa, bapak, ibu, warga Kul Senior maupun Sarah di dalam segala keberadaan mereka, yang lemah tubuh maupun yang sehat. Mari Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, cinta Tuhan boleh memenuhi hati dan hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar kami semua boleh menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami di tengah merebaknya Omikron. Kami boleh menyatakan kepedulian kami, mencintai sesama lebih indah dengan sikap yang tepat, menjaga kesehatan diri kami maupun orang lain. Tolong Tuhan, tolong berkati pemerintah kami dalam mengkondisikan kesehatan masyarakat bangsa Indonesia ini. Tuhan tolong.
berkati para nakes dalam berjuang untuk memberantas sakit penyakit, khususnya di tengah pandemi ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita di tengah kelelahan mereka. Tuhan jagai keluarga mereka. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kami semua hanya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Karena kami percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan cinta Tuhan kepada kami begitu besar, begitu indah. Dan kami menyerahkan hidup kami, kesehatan kami, kesejahteraan keluarga kami, semuanya, keluarga, orang tua, anak, menantu, cucu, keluarga besar dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Luar biasa firman Tuhan ya. Tuhan mengajarkan tentang kasih. Kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni. Mari kita lakukan kepada sesama kita tanpa pamrih ya. Kita akan nyanyikan kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih ya Tuhan. ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah Kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya saudaraku, kita akan memperingati ulang tahun KUL Senior yang ke-12, juga KUL Sarah yang ke-28. Betapa besar pimpinan Tuhan kepada kita, Komisi Usia Lanjut dan beserta anggotanya. Sekalipun keadaan masih belum memungkinkan kita bisa mengadakan ibadah secara tatap muka, tapi hati kita tetap disatukan Tuhan. Nah, mungkin bisa mempersiapkan acara. Mas Opra. Ya, Bapak Ibu, tentunya kita bertanya-tanya ya, sebetulnya siapa ya Ketua Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan? Karena sudah hampir 2 tahun kita tidak berjumpa, ya, kita tidak berjumpa. Nah, saat ini saya akan menampilkan siapa itu Ketua Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Saya mengundang
yang terhormat Ibu Elizabeth. Ya, inilah Bapak Ibu, baik yang berada di rumah ya, melihat memakai YouTube, wajahnya Ibu Elizabeth. Cantik ya, walaupun usianya sudah 6 ya. Tetap cantik, luar biasa. Diberkati Tuhan dengan seorang putri dan 1 cucu. Ya. Nah, halo Ibu. Halo. Ya, apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat? Amin. Puji Tuhan ya, diberkati Tuhan. Nah, di hari ulang tahun KUL Senior dan KUL Sara ini, monggo Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada para anggota KUL. Silahkan. Terima kasih Bu Nani. Selamat ulang tahun kepada KUL Senior ke-12 dan KUL Sara ke-28. Cintaku kepada sesama semakin indah. Bukan berarti Bapak Ibu, Oma Opa selama ini tidak mempunyai cinta yang indah. Saya yakin pasti Bapak Ibu mempunyai cinta yang indah, bahkan sangat indah. Tapi pagi hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Wibisono, kita semakin diingatkan kembali bahwa kita perlu membangun cinta kasih yang luar biasa. Dengan kasih Tuhan yang tanpa batas bagi kita dan semua orang, dan semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Dan selama Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh berkarya dan melayani, mari kita akan terus belajar untuk cinta terhadap sesama semakin indah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu, jangan Pak Pekan. Kita akan menyanyikan nyanyian ulang tahun ya. Kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Birthday-ku senior, happy birthday to Sarah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday lansia. Happy birthday-ku senior, happy birthday-ku Sarah. Happy birthday, happy birthday lansia. Yes, kita akan memotong tumpeng. Saya persilahkan Ibu Ketua berada di tumpeng, di dekat tumpeng. Nah, itu dibuka pucuknya. Ya. Tolong Bu Helen. Saya mengundang Bapak Pendeta Andreas, Bapak Pendeta
Wibisono dan Pendeta Helen untuk maju ke depan dengan Pak Penatua Adira Harja ya, untuk menerima berkat ulang tahun KUL yang ke-12 dan ke-28. Silakan ya. Mari dipotong dulu musik. Musiknya main. Di tangan kirinya kehormatan dan lama-lamanya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, karena lansia jadi agak deredek gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Satu kopnya saja. Mari. Tuhan, happy birthday Ku Senior, happy birthday. Mari Pak Wibi, Pak Wibi terima. Ya. Selanjutnya. Happy birthday, happy birthday lansia, happy birthday Ku Senior, happy birthday Ku Sarah, happy birthday, happy birthday, happy birthday lansia, happy birthday Ku Senior, happy birthday Ku Sarah, happy birthday, happy birthday, happy birthday lansia. Kalau ada kameramen, nanti kalau sudah terima semua bisa difotokan ya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday, happy birthday Ku Senior, happy birthday Ku Sarah, happy birthday, happy birthday, happy birthday lansia, happy birthday, happy birthday Ya. Ku Senior, Oke. happy birthday Ku Sarah, Ya, kameramen bisa foto Pak. happy Siapa? birthday, Ya, Putri atau Pak Wibi, happy silakan Pak. birthday lansia, umur panjang di Elizabeth, tangan turun ke bawah dulu. kananmu, di tangan kirinya kekayaan Sudah? dan kehormatan selama-lamanya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam
Silahkan kembali ke tempat duduk, kecuali Bu Elizabeth tetap di atas. Kami mengundang pengurus KUL yang hadir maju ke depan, Bu Tri, Bu Nancy, Bu Heri, Pak Wit, untuk Bu Sapatin untuk menerima kue ulang tahun, ya, kue ulang tahun. Ya, kue tartnya dipotong. Tempatnya mana tadi, piring-piring aja nggak apa-apa. Ya, ya. Piring anu nggak apa-apa kalau kelamaan nanti. Pakai piring ituan. Ya udah. Ya, nanti ditiup bersama pengurus. Ya. Empat. Udah makan di sana. Ya, silakan. Ya, inilah pengurus KUL yang sebagian saja, sebagian mereka tidak bisa hadir. Dipotong dulu kue tartnya, kemudian lilinnya dinyalakan dulu. Sudah ada yang mau trek ya? Ayo Putri naik ke atas. Bisa, ini pengurus saja ya, oke? Ya, sudah? Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday Kul Senior, happy birthday Kul Sarah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday lansia. Ya, terima kasih. Ya, silakan dipotong kuenya. Ya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, oke. Ya.
Ya sudah ya. Kita akan segera menutup untuk rekaman ini, tapi akan dilanjutkan dengan game tanpa rekaman. Ya. Ya. Kita akan segera menutup acara ulang tahun. Ya, sudah, mari. Doa penutup dan doa berkat oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan kami persilahkan. Semua ada berjejer di depan sini ya. Semua berjejer di depan sini. Semua pengurus, termasuk Pak Adi, Pak Helen. Kok Pak Helen, sorry, Bu Helen. Pendeta Helen maksud saya. Ya. Kita akan menutup acara ulang tahun Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Ya, mari. Setelah doa penutup, kita akan menyanyikan Mars Lansia. Silakan. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, Yangkong Yangti, selesailah sudah acara kita ibadah ulang tahun KUL Senior dan Kulsara GKI Peterongan Semarang. Kita akhiri dengan doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk acara ini yang berlangsung dari awal hingga akhir, dan kami boleh bersyukur karena Tuhan selalu menyertai keberadaan kami, persekutuan KUL Senior maupun Kulsara GKI Peterongan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menerima berkat dari Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun para pemirsa di rumah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan saudara-saudara damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin. Apakah masih ada minyak di dalam budi-budimu? Jagalah akan tetap menyala pelita di hatimu.
diutus olehnya. Siap diutus olehnya. Siap diutus olehnya. Sampai jumpa di bulan Maret yang akan datang minggu kedua.